Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory yang rilis tahun 2005. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Charlie Bucket adalah seorang anak biasa yang hidup bersama keluarganya yang kurang mampu. Dengan hidupnya yang pas-pasan itu, Charlie tinggal di rumah kecil bersama orang tuanya serta dua pasang kakek neneknya. Tapi, walaupun hidupnya serba kekurangan, keluarga mereka tetap bahagia dan tak pernah mengeluh. Setiap ayah Charlie pulang bekerja, ia selalu membawa tutup pasta gigi yang rusak, karena Charlie membutuhkan itu untuk membuat kerajinan berupa miniatur. Kakek Charlie yang melihat orang pada miniatur itu pun lalu teringat sesuatu dan mulai bercerita kalau dirinya pernah bekerja di suatu toko coklat di mana nama pemiliknya bernama Willy Wonka. Willy Wonka adalah seorang pembuat coklat yang fenomenal. Hingga suatu ketika, Raja India meminta Willy Wonka agar istananya dibuat dari coklat. Namun, tak lama kemudian setelah istananya jadi, terik matahari yang menyengat membuat istana itu menjadi lumer. Sang raja pun meminta dibuatkan kembali istana yang baru. Tapi pada saat itu, Willy Wonka sedang mendapatkan masalah. Masalah yang dihadapi Willy Wonka yaitu karena para penjual coklat yang lain merasa iri dengan Willy Wonka karena coklatnya yang dijual itu laku keras. Mereka mengirim mata-mata untuk mencuri resep rahasia Willy Wonka. Dan dari sanalah para pesaingnya dapat menjual coklat resep Willy Wonka dengan laris manis. Setelah itu, coklat Willy Wonka pun jadi tak memiliki rasa yang khas lagi, yang membuatnya menutup pabrik miliknya serta memberhentikan para pekerja di sana. Saat sedang asik berkumpul, Charlie dan kakeknya masih memperbincangkan tentang pabrik Wonka yang kini kembali beroperasi. Tapi, pabrik Wonka itu sangat misterius, sebab tak ada seorang pun yang bekerja di sana. Dan ketika malam tiba, ada orang-orang yang keluar dari pabrik Wonka mengenakan sepeda. Mereka mulai berkeliling menyebarkan selebaran di setiap sudut kota di sana. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul untuk melihat isi dari selebaran itu. Di tengah-tengah kerumunan, Charlie juga melihat selebaran tersebut. Isi dari selebaran tersebut mengatakan bahwa Willy Wonka memberi kesempatan kepada 5 orang beruntung dari siapapun yang memperoleh tiket emas di dalam coklat yang disebar secara acak di seluruh dunia. Mereka yang beruntung berhak mengikuti kontes masuk dan berjalan-jalan di dalam pabrik Wonka. Lalu nanti, kontestan yang masih bertahan hingga akhir akan mendapatkan hadiah khusus darinya. Setelah pengumuman itu tersebar di seluruh dunia, kini penjualan coklat milik Willy Wonka kembali meroket setelah sekian lama meredup. Mengetahui hal itu, Charlie merasa punya kesempatan juga untuk mendapatkan tiket itu. Tapi, apalah daya, dia hanyalah orang miskin yang makan coklat pun hanya saat ulang tahun saja. Kala itu, Charlie bersama keluarganya sedang menonton TV yang mengabarkan kalau 2 tiket emas sudah berhasil ditemukan. Tiket pertama berhasil didapatkan oleh anak rakus berbadan gemuk bernama Agus yang hampir semasa hidupnya ia habiskan untuk makan coklat. Tak heran jika ia mendapatkan coklat itu sebab setiap hari ia hanya makan coklat. Lalu tiket berikutnya diperoleh oleh si gadis manja, Veruca. Ia mendapatkan coklat itu dari ayahnya yang memborong seluruh coklat hingga ribuan. Ayahnya yang memiliki perusahaan kacang itu meminta seluruh karyawannya untuk membuka coklat Wonka yang dibelinya. Sampai akhirnya salah satu karyawan menemukan tiket tersebut. Saat sedang menonton TV, ayah dan ibu Charlie pulang dan membawakannya coklat. Mereka sekeluarga berharap agar Charlie mendapatkan tiketnya. Lalu segeralah Charlie membuka coklat tersebut. Tapi sayangnya Charlie belum beruntung. Walaupun sedikit kecewa, Charlie tetap dengan senang hati membagikan coklatnya itu pada keluarganya. Besoknya Charlie mendapatkan info pemeroleh tiket ketiga dari koran. Ia pun langsung pulang ke rumah untuk menyetel TV. Dan di sana ia melihat seseorang yang mendapat tiket tersebut adalah seorang anak bernama Violet, seorang anak yang arogan dan ambisius. Dia ahli dalam taekwondo dan banyak mendapatkan penghargaan. Ia juga juara rekor pengunyah permen karet terlama di dunia. Tiket selanjutnya didapatkan oleh seorang anak cerdas dan sombong yang hobinya bermain video game. Berkat kecerdasannya itu, ia berhasil memperoleh tiket emas hanya dengan memprediksi keberadaannya saja.
sehingga ia hanya membeli satu coklat untuk mendapatkan tiket itu. Padahal sebenarnya Mike sendiri tidak menyukai coklat. Setelah selesai menonton, Charlie bertanya pada ayahnya, kenapa dia tidak berangkat kerja hari ini. Lalu sang ayah bilang kalau dirinya itu diliburkan, padahal sebenarnya ayahnya telah dipecat dari perusahaan lantaran omset perusahaan yang kian memuncak sehingga perusahaan itu mampu membeli robot untuk bekerja sebagai ganti manusia. Tapi suatu hari tanpa sengaja Charlie mendengar percakapan kedua orang tuanya ketika ayah dan ibunya yang sedang berbicara tentang masalah pekerjaan di luar rumah. Ketika itu juga Charlie tahu bahwa ayahnya ternyata telah dipecat. Namun, tiba-tiba saja kakek Charlie memberinya uang untuk membeli coklat. Dengan cepat, Charlie pergi untuk membeli coklat tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Tak lama kemudian, Charlie pun kembali dan mereka berdua kemudian membuka coklat itu bersama-sama. Namun sayangnya, lagi-lagi keberuntungan ternyata belum berpihak kepada Charlie. Di lain hari, setelah Charlie menatap pabrik Wonka dan berharap dirinya bisa masuk ke dalam pabrik tersebut, tiba-tiba saja ia menemukan selembar uang di jalan saat dalam perjalanan pulang. Dengan penuh rasa bahagia, ia pun mengambil uang tersebut lalu segera bergegas ke toko untuk membeli coklat Wonka. Di toko itu, ia langsung membuka coklatnya dan akhirnya Charlie berhasil mendapatkan tiket emas tersebut. Orang-orang di sekelilingnya pun sontak langsung mendekati Charlie dan merayunya untuk membeli tiket dengan harga yang sangat tinggi. Tapi sang penjual di sana malah menyuruh Charlie untuk segera pulang dan mengatakan padanya untuk tidak menjual tiket itu. Charlie pun bergegas membawa tiket tersebut pulang dan sesampainya di rumah, ia pun menunjukkan tiket tersebut kepada keluarganya. Kakek Charlie yang merasa terkejut pun lantas menari-nari dengan gembira karena Charlie berhasil mendapatkan tiket emas tersebut. Akan tetapi, Charlie justru merasa sedikit murung dan mengatakan bahwa mungkin dia akan menjual tiket tersebut dengan harga tinggi, karena keluarganya lebih membutuhkan uang daripada tiket itu. Mendengar perkataan cucunya, sang kakek pun mencoba menyuruh Charlie untuk tidak menjual tiket tersebut, karena kesempatan untuk mendapatkan itu hanya sekali, dan hanya ada 5 tiket yang tersebar di seluruh dunia. Kakek Charlie juga menambahkan kalau uang masih bisa dicari, sementara memenangkan tiket itu adalah kesempatan yang sangat langka. Mendengar nasihat kakeknya itu, akhirnya Charlie memutuskan untuk datang ke pabrik Wonka esok hari. Singkat cerita, hari pelaksanaan tur ke pabrik Wonka pun tiba. Di sana ratusan orang berkumpul di depan gerbang pabrik untuk menonton 5 anak pemenang tiket emas yang didampingi walinya masing-masing. Sebelum masuk ke pabrik, orang-orang itu disambut oleh boneka yang menari dan menyanyikan lagu tentang Willy Wonka. Sampai akhirnya api muncul dan membakar sebagian boneka permen hingga meleleh. Sambutan itu tentu saja membuat orang-orang di sana heran, karena menurut mereka hal itu biasa saja, bahkan terkesan aneh. Lalu setelah sambutan selesai, tiba-tiba Willy Wonka muncul, dan yang membuat mereka keheranan adalah tingkah dan penampilan Willy Wonka yang nampak aneh. Willy Wonka pun kemudian mengajak mereka untuk memasuki area pabrik. Saat tengah berjalan, Violet tiba-tiba saja memeluk Willy Wonka dan memperkenalkan diri serta mengatakan dengan sombong kalau dirinya lah yang nantinya akan mendapatkan hadiah khusus itu. Veruca pun tak mau kalah. Ia juga memperkenalkan dirinya dan hal itu pun juga diikuti oleh August yang nampak melakukan hal yang sama. Perjalanan pun kembali dilanjutkan hingga mereka tiba di sebuah tempat yang membuat mereka terpukau dengan pemandangan taman yang sangat indah. Semua yang ada di tempat itu rupanya berasal dari coklat dan permen. Di sana, Willy Wonka mempersilahkan para pemenang untuk menikmati suasana serta memperbolehkannya memakan semua yang ada. Agustus yang rakus itu pun langsung melahap semua yang ada di sekitarnya tanpa bisa mengontrol dirinya. Tak mau kalah dengan anaknya, Ibu August yang juga rakus lantas memetik coklat dan memasukkan coklat itu ke dalam tasnya. Di tengah kenikmatan itu, Veruca melihat sosok orang dengan ukuran kecil yang sedang bekerja. Sekumpulan orang-orang kecil itu ternyata juga memiliki wajah yang sama. Willy Wonka lalu menjelaskan tentang orang-orang kecil tersebut dan bagaimana dirinya bisa bertemu dengan mereka. Jadi, orang-orang itu adalah suku Oompa-Loompa yang ia temui saat berada di hutan Oompaland, di mana terdapat banyak binatang yang berbahaya. Kedatangannya ke hutan Oompaland sendiri adalah untuk mencari resep cita rasa baru untuk pembuatan coklatnya. Sampai suatu ketika Willy Wonka bertemu dengan suku Oompa-Loompa yang tinggal di rumah pohon untuk menghindari bahaya yang ada di bawah. Suku ini rupanya sangat suka dengan kokoa, yang tak lain adalah merupakan bahan baku pembuatan coklat. Namun buah kokoa itu hanya tumbuh 1 tahun sekali di sana,
dan kokoa itu pun hanya tumbuh 3-4 buah saja setiap tahunnya. Ketika suku Umpalan memperoleh kokoa, hal yang mereka lakukan justru mengagung-agungkannya dan menyembahnya. Dari situlah Willy Wonka mendapatkan ide untuk mempekerjakan suku Umpa-Lumpa dan membayar gaji mereka dengan buah kokoa. Willy Wonka pun lantas membicarakan hal tersebut dengan kepala suku Umpa-Lumpa, hingga mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama dan suku Umpa-Lumpa pun ikut berpindah tempat ke pabrik Willy Wonka. Setelah itu, terlihatlah Augustus, si anak rakus, sedang menikmati coklat di sungai, lalu sesekali meminumnya. Willy Wonka mengatakan kalau coklat itu tidak boleh disentuh dengan tangan manusia. Tapi karena kecerobohan Augustus, ia malah tercebur ke sungai coklat itu dan tersedot ke dalam pipa penyedotan coklat. Hal itu tentu saja membuat ibunya sangat panik. Willy Wonka pun akhirnya memanggil salah satu suku Umpa-Lumpa untuk membantu sang ibu untuk mencari anaknya ke ruang pengolahan coklat. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan kapal naga yang dikayu oleh suku Umpa-Lumpa. Di tengah perjalanan mereka mulai berbincang, sampai akhirnya Charlie mulai bertanya pada Willy Wonka tentang masa kecilnya. Willy Wonka pun akhirnya mulai mengingat bagaimana masa kecilnya dulu. Hari itu adalah Halloween. Willy Wonka pergi bersama kawan-kawannya berkeliling meminta permen pada tiap-tiap rumah. Namun saat pulang ke rumahnya, permen dan coklat yang berhasil ia peroleh justru diminta oleh ayahnya dan dibakar. Karena ayahnya adalah seorang dokter gigi dan tidak ingin jika gigi anaknya, yaitu Willy Wonka, rusak. Ketika para mereka akan masuk ke terowongan, Willy Wonka meminta kepada suku Umpa-Lumpa agar menggunakan kecepatan penuh sehingga mereka bisa cepat sampai. Dan sambil menikmati perjalanan, Willy Wonka pun kembali menjelaskan fungsi dari ruangan-ruangan yang ada di sana. Singkat cerita, kini mereka berhenti di ruangan penciptaan. Willy Wonka kembali mempersilahkan semuanya untuk bersenang-senang dengan syarat tidak boleh menyentuh apapun. Willy Wonka kemudian menunjukkan sebuah permen karet kepada mereka. Lalu ia menjelaskan kalau permen karet itu mengandung 3 porsi makanan. Hanya dengan mengunyah permen karet itu saja, maka orang-orang tidak perlu lagi pergi ke dapur untuk memasak. Violet yang sangat menyukai permen karet pun langsung mencoba permen karet itu. Padahal Willy Wonka sudah mengatakan untuk tidak memakannya lebih dulu, sebab ciptaannya itu belum sempurna. Meskipun Willy Wonka kembali menyuruhnya untuk membuang permen itu, tapi Violet tetap saja mengunyahnya dan tidak menggubris ucapan Willy Wonka. Bahkan ibunya pun menyuruh Violet untuk terus mengunyah. Dengan sangat bangga, ibunya itu mengatakan bahwa Violet akan menjadi anak pertama yang merasakan permen karet porsi makanan. Tapi, tiba-tiba saja hidung Violet mulai berubah menjadi ungu dan dengan cepat merembet ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya itu saja, tubuh Violet juga mulai membengkak dan menjadi besar seperti buah blueberry. Tak lama kemudian Umpa-Lumpa kembali datang. Mereka bernyanyi dan menggelindingkan Violet masuk ke ruang jus untuk diperas hingga ibunya pun terpaksa ikut masuk untuk menyusul Violet. Sementara itu Willy Wonka kembali mengajak yang lain untuk pergi dari tempat itu. Saat berjalan, Charlie kembali bertanya pada Willy Wonka tentang permen pertama yang pernah dia makan. Namun, Willy Wonka menjawab bahwa ia tidak mengingat hal tersebut. Tapi sebenarnya dia masih sangat ingat permen pertama yang dia makan. Permen itu adalah sisa permen yang tidak terbakar saat dibuang ayahnya di perapian. Dari situlah Willy Wonka diam-diam membeli permen dan coklat untuk ia makan. Namun, ia bukan hanya sekedar memakannya, tapi Willy Wonka juga mencatat bahan apa saja yang terkandung di dalam permen itu. Kemudian mereka masuk ke ruang penyortiran kacang. Di sana mereka melihat banyak sekali tupai yang bertugas untuk mengupas dan memilih kacang yang bagus dan tidak bagus. Para tupai mengetuk-ngetuk untuk mengetahui apakah kacang tersebut berkualitas baik atau tidak. Dan tentunya mereka juga sudah dilatih khusus untuk memastikan kualitas kacang-kacang itu. Melihat tupai-tupai cerdas tersebut, Veruca pun ingin sekali memilikinya. Namun sang ayah tak ingin menuruti permintaan anaknya tersebut. Hingga ia pun nekat turun dan berniat mengambil sendiri salah satu dari tupai tersebut. Willy Wonka dan ayahnya terus memanggil agar Veruca kembali, tapi anak itu tetap tidak mau mendengarnya. Dan saat akan mengambil salah satu dari tupai-tupai itu, Veruca pun diserang oleh kawanan tupai lainnya. Salah satu tupai pun bahkan mengetuk kepala Veruca untuk mengecek kualitasnya seperti layaknya sebuah kacang. Dan mereka menganggap Veruca merupakan kualitas kacang yang jelek. Sehingga tupai-tupai itu bersama-sama mengangkat Veruca untuk dimasukkan ke dalam saluran pembuangan sampah.
Willy Wonka dan rombongan pun kembali melanjutkan turnya dan masuk ke dalam lift yang bukan hanya bisa naik turun, tapi juga vertikal dan horizontal serta diagonal. Dalam perjalanan itu mereka disuguhi dengan pemandangan gunung coklat serta rumah sakit boneka coklat. Dan di sini terjadi perbincangan tentang alasan mendasar mengenai cara menikmati coklat. Mike yang keras kepala mengatakan kalau coklat hanya bisa membuang-buang waktu saja jika memakannya tanpa alasan. Sedangkan Charlie memberi penjelasan kalau untuk menikmati segala hal tentang coklat tak perlu ada sesuatu alasan apapun. Mendengar hal tersebut, Willy Wonka pun langsung teringat ayahnya yang dulu pernah mengatakan hal yang serupa. Waktu kecil, Willy Wonka sendiri bercita-cita menjadi seorang pembuat coklat. Tapi sang ayah mengatakan bahwa anaknya tidak diperkenankan menjadi pembuat coklat. Akhirnya, Willy Wonka pun nekat pergi dari rumah menuju berbagai negara, yaitu Swiss dan ke ibu kota lainnya di seluruh dunia sendirian. Willy Wonka kemudian mengajak anak-anak yang tersisa hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan televisi, karena Mike lah yang memilih ruangan tersebut untuk dikunjungi. Ruangan ini merupakan ruangan pengujian untuk penemuan terbaru Willy Wonka. Mike yang banyak bicara dan so tau pun terus merendahkan Willy Wonka. Namun, saat melihat tayangan televisi coklat yang dapat mengirim sinyal ke saluran lain, Mike pun terkesan dengan teknologi tersebut dan memutuskan untuk mengirim dirinya ke dalam saluran lainnya seperti coklat yang menjadi bahan percobaan tadi. Setelah keluar dari TV, tubuh Mike menjadi lebih kecil karena sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Willy Wonka. Ayah Mike yang melihat hal itu pun panik, sehingga Willy Wonka memerintahkan salah satu suku umpa-lumpa untuk mengantarkan ayahnya dan Mike ke ruangan penarik permen agar tubuh Mike bisa kembali normal. Ketika Willy Wonka hendak melanjutkan tur, rupanya hanya tersisa Charlie dan kakeknya yang berarti ia memenangkan hadiah spesial dari Willy Wonka. Namun, Charlie belum tahu hadiah apa yang akan ia dapatkan. Mereka bertiga lalu kembali masuk ke lift dan kali ini Willy Wonka pun membuat lift tersebut keluar dari pabrik dan terbang dari dalam sana. Mereka melihat semua peserta lain seperti Augustus, Violet, Veruca, dan Mike beserta pendamping mereka telah keluar dari pabrik tersebut dalam keadaan yang sangat buruk. Willy Wonka lalu mengantar Charlie dan kakeknya pulang ke rumah. Setibanya di sana, Willy Wonka memberitahu kepada Charlie bahwa hadiah yang akan diterima oleh Charlie yaitu ia berhak mewarisi dan menjadi penerus pabrik Wonka. Awalnya Charlie sangat senang, namun ketika tahu bahwa hanya ia sendiri yang boleh ikut pergi bersama Willy Wonka, ia menolaknya dengan tegas, karena tidak mungkin Charlie meninggalkan keluarganya walaupun digantikan oleh coklat sebanyak apapun. Mendengar hal itu, tentu saja Willy Wonka merasa terkejut dan kebingungan. Willy Wonka pun kembali menanyakan keputusan Charlie, namun dia tidak berubah pikiran. Karena tak bisa memaksakan kehendak, akhirnya Willy Wonka berpamitan dan meninggalkan rumah itu. Pasca pengalamannya tersebut, kini kondisi Charlie dan keluarganya menjadi lebih baik. Ayahnya juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan sebelumnya dan keluarga mereka bisa makan makanan yang lebih layak. Di sisi lain, Willy Wonka masih kebingungan dengan pewaris pabriknya itu. Hingga akhirnya ia menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, di mana ia kembali kepada Charlie dan menanyakan alasan mengenai tawarannya yang telah ditolak. Di sini Charlie kembali memperkuat alasannya bahwa keluarga adalah satu-satunya alasan kuat untuk menolak ajakan Willy Wonka. Dan ternyata, dari pembicaraan itu dia tersadar akan sesuatu dan meminta Charlie untuk menemaninya ke rumah ayahnya. Setelah sampai, Willy Wonka pun berpura-pura ingin periksa gigi. Hal tersebut tidak disadari oleh sang ayah, tapi setelah diperiksa, barulah sang ayah menyadari bahwa gigi pasiennya itu adalah milik anaknya sendiri, yaitu Willy Wonka. Mereka pun berpelukan dan saling menyadari kesalahan mereka masing-masing. Ini Willy Wonka dan ayahnya bisa bersatu lagi. Willy Wonka kembali menawarkan Charlie tentang hadiah yang ingin ia berikan. Dan karena kali ini Charlie dapat mengajak seluruh keluarganya, bahkan rumahnya, ke dalam pabrik Willy Wonka untuk tinggal di sana bersama, ia pun setuju. Dan film pun berakhir.